Garuda Muda mengamuk. Hasil pertandingan Indonesia U23 kontra Brunei Darussalam U23. Akui takjub. Pernyataan sangat mengejutkan pelatih Brunei Darussalam usai dipermak habis oleh Indonesia U23. Berbeda nasib dengan Indonesia. Legend Malaysia ini merasa malu usai timnas Malaysia U23 harus kalah tragis oleh Filipina U23. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Skuad Garuda Muda terlalu superior untuk Brunei Darussalam U23. Berbeda dengan nasib rival negara tetangga timnas Malaysia U23 yang harus menelan kekalahan menyakitkan 2-0 atas Filipina U23 sore tadi, skuad Garuda Muda justru menerkam lawannya dengan skor mencolok. Ya, laga pembuka timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025 mempertemukan skuad Garuda Muda kontra timnas Brunei Darussalam baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, kedua negara tampil all-out demi meraih hasil terbaik di grup A Piala AFF U23 2025. Di bawah komando Gerald Vandenberg yang menjalani debut perdananya menangani skuad muda Indonesia, sang arsitek menurunkan 11 pemain utama pilihannya untuk menghadapi anak asuh Aminuddin Jumat. Nama-nama beken seperti Jan Schreven, Rahmat Arjuna, Doni Tri Pamungkas, hingga Maud Ferrari menjadi pilihan Gerald Vandenberg di laga perdana ini. Sementara timnas Brunei bermain cukup realistis dengan kondisi dan juga situasi timnya yang menghadapi tim terkuat di grup A Piala AFF ini. Walau sadar ada perbedaan level permainan dengan skuad Garuda Muda, namun hal itu tidak ingin dibuat alasan tidak bermain terbuka menghadapi timnas Indonesia. Jalannya pertandingan babak pertama, bermain di kandang sendiri, skuad Garuda benar-benar tampil superior. Perbedaan kualitas ditunjukkan pada pertandingan ini. Laga baru berjalan 2 menit, Jan Schreven berhasil membuka skor lewat sontekan kerjasama 1-2-nya dengan Raihan Hanan. Berawal dari pergerakan tusukan Raihan Hanan ke lini pertahanan Brunei, bola datar disodorkan ke Jan Schreven, dan penyelesaian dingin diperagakan oleh striker baru milik Bali United tersebut mengubah skor untuk keunggulan skuad Garuda Muda. Indonesia unggul 1-0. Tak perlu waktu lama untuk Jan Schreven kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-8, kemulut di depan gawang Brunei dapat diselesaikan dengan dingin oleh Jan Schreven. Sepakan datar terukurnya tidak dapat dihalau oleh kiper lawan. Indonesia unggul 2-0. Seolah tak pernah puas untuk mencetak gol, skuad Garuda Muda kembali menambah 5 gol hanya dalam kurun waktu 15 menit usai unggul 2-0 di 10 menit awal pertandingan. Arkan Kakak cetak gol pada menit ke-20. Jan Schreven tambah 3 gol masing-masing pada menit ke-30, 32, dan menit ke-40. Dan Raihan Hanan pada menit ke-34. Skuad Garuda unggul telak 7-0 atas Brunei Darussalam. Hingga babak pertama usai, skor 7-0 ini bertahan hingga turun minum. Untuk hasil pertandingan, kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Pelatih Gerald Vandenberg telah menetapkan 23 pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala AFF U23 2025. Dari deretan nama-nama muda berbakat tersebut, striker berpostur tinggi Jan Schreven berhasil torehkan catatan unik sebagai salah satu pemain termuda yang dipercaya Vandenberg tampil di kompetisi bergengsi tingkat Asia Tenggara ini. Dalam skuad yang didominasi pemain berusia 20-22 tahun, hanya 2 pemain yang masih berusia 19 tahun. Mereka adalah Alvarez Buffon dari Borneo FC dan Jan Schreven yang baru saja bergabung dengan Bali United. Kedua pemain ini menjadi representasi generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Jan Schreven yang lahir di Dordrecht, Belanda pada 12 Oktober 2005 menjadi sosok yang tidak kalah menarik untuk diamati. Striker berpostur menjulang 189 cm ini merupakan produk sepak bola Belanda yang memilih untuk mengabdikan diri kepada timnas Indonesia. Keputusannya untuk meninggalkan Dordrecht dan bergabung dengan Bali United menunjukkan keseriusannya untuk mengembangkan karir di Indonesia. Kedatangan Schreven ke Bali United bukan tanpa alasan. Pesona pelatih baru Serdadu Tridatu, Johnny Jensen, yang memiliki pengalaman luas di Liga Belanda era divisi, menjadi faktor kunci dalam keputusan striker muda tersebut. Kehadiran 2 asisten pelatih asal Belanda, Ronnie Pender dan juga Jeffrey Talan, semakin memperkuat daya tarik Bali United sebagai pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Dengan postur tubuh yang ideal untuk seorang striker dan kemampuan teknis yang terus berkembang, Jan Schreven
diprediksi akan menjadi senjata ampuh Garuda Muda dalam menyerang pertahanan lawan. Perjalanan Jens Reven menuju timnas Indonesia U23 tidak lepas dari dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengembangkan skill sepak bola. Meskipun lahir dan besar di Belanda, komitmennya untuk membela Indonesia menunjukkan karakter dan juga mentalitas juang yang luar biasa. Keputusannya untuk meninggalkan zona nyaman di Eropa dan memulai karir profesional di Indonesia menjadi bukti keseriusan dalam mengabdikan diri untuk negara. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengaku tidak tahu kekuatan Brunei Darussalam yang akan menjadi lawan timnya di pertandingan pembuka Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa malam ini. Saat ini ia hanya berfokus menyiapkan tim asuhannya dengan baik untuk pertandingan tersebut. Pelatih asal Belanda 61 tahun itu belum mau mengungkapkan siapa pemain yang akan menjadi kapten timnas U23 Indonesia pada laga pertama mereka di fase grup. Ia mengatakan hal itu akan diputuskan bersama timnya. Saya tidak terlalu tahu soal Brunei. Kami fokus ke tim kami sendiri. Dan mudah-mudahan kami bisa bermain bagus. Kami akan berbicara tentang itu. Itu sesuatu yang akan saya bincangkan dengan mereka, kata Gerald Vandenberg. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia tidak diisi nama-nama besar di ASEAN Cup U23 2025. Sebelumnya, pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struij, Ivar Jenner, dan Justin Hubner sempat menjadi bagian penting di timnas U23 Indonesia. Kali ini, Gerald Vandenberg benar-benar melakukan gebrakan baru dengan hanya mengandalkan pemain yang berkarir di Indonesia. Tentunya dia sudah memiliki perhitungan tersendiri karena lawan di kancah Asia Tenggara nanti tidak bisa dipandang remeh. Gerald Vandenberg menjelaskan bahwa memang pemain-pemain yang sudah matang di timnas Indonesia tidak dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Menurutnya, mereka yang sudah di level senior harus fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia tidak ingin ikut campur dan memilih membawa pemain-pemain muda yang dinilai cukup potensial. Ini sudah dipikirkan dengan baik, termasuk resiko yang akan dihadapi. Pelatih berusia 61 tahun ini melanjutkan, pemain yang ada di Garuda Muda adalah pilihannya sendiri. Mereka memiliki potensi dan berhak merasakan atmosfer pertandingan internasional. Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk perkembangan pemain muda saat ini. Dia juga tidak ragu dengan semua yang mereka lakukan sejauh ini dan siap memberikan penampilan terbaik. Gerald Vandenberg optimistis Garuda Muda bisa memberikan hasil terbaik di ASEAN Cup U23 2025. Dia sudah memberikan instruksi agar semua pemainnya bisa bertarung habis-habisan di lapangan. Mereka memiliki mental yang kuat dan siap berhadapan dengan tim-tim tangguh di turnamen nanti. Saya pikir yang paling terpenting adalah timnas senior. Kita harus lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir itu yang terbaik saat ini. Saya sudah senang dengan pemain yang saya punya saat ini. Kami banyak pemain muda yang tentu mereka harus berkembang. Tetapi saya senang dengan kualitasnya. Dan siapa pemain yang tidak jadi datang di masa depan dari timnas senior, saya rasa itu bukan hal yang saya pikirkan saat ini, kata Gerald Vandenberg. Pelatih timnas Brunei Darussalam U23 Aminuddin Jumat mengatakan anak-anak asuhannya berada dalam kondisi siap tempur menghadapi timnas U23 Indonesia. Partai grup A ASEAN Cup U23 Championship atau Piala AFF U23 akan mempertemukan timnas U23 Indonesia dengan timnas Brunei Darussalam di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa malam ini. Membawa 23 pemain, Brunei Darussalam mengaku sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk tampil di Piala AFF. Sebelum bertolak ke Jakarta, tim asuhan Aminuddin telah menjalani pemusatan latihan selama beberapa bulan terakhir. Berbekal TC tersebut, Aminuddin yakin anak-anak asuhannya bakal menampilkan performa yang bakal merepotkan skuad Garuda Muda. Aminuddin yakin dengan menghadapi Indonesia, Brunei akan mendapatkan pengalaman bertanding yang sangat berharga. Sebab, penggawa Garuda Muda dinilainya lebih berkualitas. Makanya, Aminuddin enggan mematok target tinggi dan bersikap lebih realistis dalam menatap pertandingan malam ini. Kendati demikian, kondisi tersebut justru membuat Brunei semakin bersemangat untuk menghadapi Indonesia. Brunei tidak gentar meski dalam rekor pertemuan dengan Indonesia, mereka hanya mampu menang 1 kali dari 4 pertemuan sebelumnya, yakni pada laga persahabatan di tahun 2011. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.